warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. YouTube kali ini masih tetap diisi oleh para KC Team, di mana masih meneruskan dari postingan part yang pertama mengenai Kartini-Kartini yang menginspirasi. Dan sekarang ini adalah bagian yang kedua. Yuk kita dengarkan bersama. Perempuan Indonesia pertama yang menduduki posisi manajerial. Meski harus menjalani bisnis sambil menyelesaikan kuliah, namun tidak menghalangi Niken untuk terus berprestasi. Setelah lulus, ia bahkan diterima bekerja di sebuah perusahaan asing yang berpusat di Jerman. Lagi-lagi karena kecerdasannya, ia juga ditempatkan di beberapa negara, diantaranya Indonesia, Cina, dan Eropa. Terus terang kemampuan bisnis saya semakin terasa di perusahaan tersebut karena tugas saya adalah mengembangkan perusahaan di negara yang baru. Saya diwajibkan membuat perencanaan bisnis untuk 3-5 tahun ke depan. Karena kemampuan saya dalam memahami apa yang customer inginkan, alhamdulillah saya menjadi perempuan Indonesia pertama yang bisa menduduki posisi manajerial, ucap Niken dengan penuh syukur. Menjalani bisnis sambil bersosial. Di sela kesibukan mengenyam karir, Niken meluangkan waktu untuk menjalani bisnis rumahan. Karena cukup berbakat di dunia kuliner, pada tahun 2007 ia merintis bisnis rumahan berlabel coklat chick cake. Niken menerima pesanan kek ulang tahun berbentuk 3 dimensi yang bentuk dan kreasinya bisa disesuaikan dengan permintaan customer. Saat anak bungsu saya meminta saya resign dari perusahaan Jerman supaya bisa setiap hari menemani dia di rumah, bisnis inilah yang kemudian terus saya kembangkan, jelas Niken. Selain bentuknya yang unik, bahan pelapis yang menutup cake tidak terbuat dari fondant ataupun icing sugar, melainkan terbuat dari coklat. Bukan itu saja, bahan pemanisnya juga bukan berasal dari gula pasir, tetapi dari stevia murni yang kadar pemakaiannya lebih sedikit sehingga aman bagi kesehatan. Saya jadi ingat sekitar 11 tahun yang lalu itu sulung saya mau berusia 1 tahun. Itu saya sempat bingung mau membelikan cake apa dan di mana ya. Lalu seorang teman di kantor mereferensikan coklat chick dengan ownernya Mbak Niken kepada saya. Alasannya pada saat itu selain kuenya enak, pelapis kuenya bukan terbuat dari fondant tetapi dari coklat. Bentuk ukurannya pun bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya. Kenapa saya tidak menggunakan fondant? Karena bahan dasarnya dari gula. Dan sejak awal saya tahu kalau gula itu tidak baik untuk kesehatan. Makanya saya ganti dengan coklat. Jadi saya jualan sambil edukasi masyarakat tentang bahaya gula terutama untuk anak-anak. Coklat chick cake ini saya pasarkan secara online dan ini merupakan bisnis sosial pertama saya dengan tagline, sebut budget Anda berapa, saya akan buatkan cake-nya. Jadi berapapun budget yang customer punya pasti saya buatkan. Karena saya ingin mereka bahagia di hari ulang tahun anak ataupun keluarga mereka, ujar Niken. Semenjak menjalani bisnis kuliner, Niken mulai aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, seperti bahaya makanan olahan untuk anak-anak, misalnya sosis atau nugget, apa manfaat MSG, hingga menganjurkan masyarakat berolahraga ketika sakit. Pengetahuan-pengetahuan itu saya dapat dari membaca buku-buku medis berbahasa Inggris sejak papa sakit sampai saat ini, terang Niken. Selain itu, Niken juga terjun sebagai trader dan mengajarkan kaum ibu tentang bisnis investasi. Saya mencarikan jalan yang termurah untuk para ibu-ibu bisa tetap berpenghasilan dan memberdayakan diri. Jadi saya mengajarkan mereka berbisnis forex dari handphone dengan modal hanya 100 US dollar atau 1 juta rupiah, tutur Niken. Ditambahkan Niken, ia juga membuka kelas khusus wanita yang sebenarnya jika dilakukan secara komersil, maka satu orang harus membayar 10 juta rupiah.
Namun dalam hal ini, Niken berikan secara cuma-cuma. Jadi, kalau buka kelas harus sewa tempat, sedia snack, itu justru saya yang sediakan. Ungkap wanita yang juga mengajar dan memotivasi kalangan difabel ini.